Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Aturan wilujeng tepang deui, selamat bertemu kembali di channel saya di Wawan Dede Family. Di mana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan teman-teman sehingga bisa sehat seperti biasa kembali. Baiklah teman-teman, di video kali ini seperti biasa saya menyambung di video pada sebelumnya. Di video kemarin saya telah membacakan cerita tentang di kisah biasa Muhammad teladanku tentang kelahiran Rasulullah, yaitu tentang di video kemarin tentang penyerbuan Raja Abraha ya. Nah, di akhir cerita ada pertanyaan, apakah yang akan dilakukan oleh Abdul Muthalib ketika mendengar sebuah pasukan besar datang menuju negerinya untuk menghancurkan rumah Ka'bah? Nah, jawabannya di video kali ini ya. Oke. Langsung saja ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap penduduk kota Mekah. Kita lawan mereka. Abdul Muthalib berikan peringatan kepada setiap orang untuk bertempur. Orang-orang Quraisy di Mekah panik. Mereka meminta pendapat Abdul Muthalib untuk bertempur. Abdul Muthalib tahu, sekeras apapun mereka melawan, semuanya akan sia-sia. Pasukan Mekah akan ditaklukkan. Karena itu, dia menjawab dengan bijak. Tidak, kita tidak akan mampu. Seorang utusan Abraha telah tiba dan menyampaikan keterangan bahwa Abraha tidak akan memerangi kita. Abraha hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kita akan selamat jika tidak menghalanginya. Aku sarankan semua orang pergi mengungsi ke gunung-gunung di sekeliling kota Mekah. Abdul Muthalib kemudian mendatangi markas Abraha bersama beberapa orang pemuka Mekah. Kembalikan unta-unta kami yang dirampas pasukanmu, kata Abdul Muthalib kepada Raja Abraha. Akan aku kembalikan unta-unta itu. Apakah ada hal lain yang kau minta? Tanya Abraha. Urungkan niatmu untuk menghancurkan Ka'bah. Jika engkau mau, kami akan berikan 1/3 harta dari daerah Tihama yang subur. Abraha menggelengkan kepalanya. Tidak. Kalau begitu, kami serahkan pengamanan Ka'bah kepada Tuhan pemilik Ka'bah, jawab Abdul Muthalib. Lalu Abdul Muthalib pergi. Nah, teman-teman sekalian, kini kota Mekah kosong melompong ya. Penduduknya telah mengungsi. Jalan lebar terbuka bagi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah yang letaknya sudah di depan mata. Siapakah yang mampu menghalangi kekuatan sebesar itu? Nah, jawabannya tonton lagi video selanjutnya ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum menutup cerita ini ya, tentang sikap penduduk kota Mekah. Nah, kan pertanyaannya, apakah yang akan dilakukan Abdul Muthalib ketika mendengar sebuah pasukan besar datang menuju negerinya untuk menghancurkan rumah suci Ka'bah? Nah, dari sini jawabannya yaitu Abdul Muthalib menyarankan kepada penduduk kota Mekah, walaupun kalau orang Sunda mungkin bisa menang, tapi sebagai perlawanan, Abdul Muthalib nyarankan, hayulah urang lawan weh, perang. Tapi pas begitunya berpikir deui Abdul Muthalib, wah jigana lamun misalkan ngalawan ge percuma. Soalnya kekuatan Raja Abraha emang segitu dahsyatnya besarnya pasukan gajahnya. Yang kemarin-kemarin juga yang dari penguasa
pengusaha Jazirah Arab itu juga kalah gitu kan, apalagi di sini kota Mekah cuma sedikit pasukannya mau mungkin menang. Nah pas begitu Abdul Muthalib ya udahlah tong berperang, orang cobaan weh cenah datang weh ke itu si Abraha teh ya, ke Raja Abraha. Ceritanya datanglah Abdul Muthalib bersama pasukannya dan dengan rakyat itu, penduduk kota Mekah datangnya ke sana. Nah pas ketemu sama Raja Abraha, Abdul Muthalib muncul ngomong, tong jadilah cenah tong Abraha jangan jadi untuk menyerang Ka'bah, udahlah ku saya dibere taya harta-harta, nyata harta yang ada di daerah Tihama kemudian daerahnya subur sok seperti gana ku saya dibikin, tapi jangan untuk menghancurkan Ka'bah. Nah si Abraha jawabannya, dia kan tetap dia bukan mau untuk kota Mekahnya gitu. Saya itu bukan buat untuk kota Mekah deh, saya juga cenah di Yaman makmur menurut itu punya gedung tinggi itu nan. Saya mah datang ke sini hanya untuk menghancurkan Ka'bah, bukan untuk menguasai kota Mekah. Kata si Raja Abraha. Nah Abdul Muthalib karena ya emang penduduk hampir semua Jazirah Arab mencintai kota kota Mekah itu Ka'bah, malah di negerinya si Abraha itu dari Yaman sama mencintai Ka'bah, ya kalau ini tidak rela kalau Ka'bah itu dihancurkan. Tapi kan karena si Raja Abraha terkenal dia teh tegas gitu, kekeh orang nama kalau orang Surabaya truk ya cek itu pernah saya mah tuh hayang nanaon, saya mah tetap hayang ngancurkeun Ka'bah. Nah yang di pemikiran dia pengen kalau menghancurkan Ka'bah jadi si penduduk Jazirah Arab teh datang ke negeri Yaman. Nah di sini karena Abdul Muthalib ya mencek imah kesal, ya sudahlah terserah ente baru nade kumaha ge, saya mah geus masrakeun, saya mah pengen tong ngaeukeun ulang hancurkeun Ka'bah, nya saya lah memasrahkan kepada Tuhan pemilik Ka'bah. Nah ceritanya Abdul Muthalib nyuruh kepada rakyatnya untuk pergi untuk mengosongkan kota Mekah. Nah beliau memasrahkan kepada Tuhan menerima yang mempunyai Ka'bah. Nah teman-teman, berikut ya cerita tentang sikap penduduk kota Mekah. Nah sebelum menutup video ini ada tambahannya. Abraha al-Ashram. Abraha al-Ashram bukanlah penduduk asli Yaman. Ia datang dari negeri Habasyah di Afrika untuk menduduki Yaman. 70.000 pasukan Habasyah yang dipimpin Ayat berhasil mengalahkan Yaman. Namun Ayat kemudian dibunuh oleh Abraha. Sejak itulah Abraha memerintah di Yaman. Nah, jadi di tambahan ceritanya di sini ya, jadi Abraha itu bukan penduduk asli orang Yaman, tapi dia itu dari Habasyah, dari Afrika gitu. Nah, si Abraha itu datang dengan 70.000 pasukan Habasyah yang dipimpin oleh Ayat berhasil mengalahkan Yaman. Jadi sebenarnya dulu Yaman dipimpin si pasukannya teh bukan ku Abraha, tapi di sini namanya Aryat. Tapi Aryat kemudian dari cik teh si Abraha teh ya dibunuhlah Aryat ku rajanya si Abraha. Jadilah dia jadi raja teh si Abraha. Sejak itulah Abraha jadi memerintah di Yaman. Intinya jadi di sini Abraha itu bukan asli orang Yaman, tapi dia dari negeri Habasyah, yaitu dari Afrika. Nah teman-teman, begitu ya cerita di video ini tentang sikap penduduk kota Mekah. Untuk kelanjutannya yang di akhir tadi cerita, siapakah yang mampu menghalangi Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah tersebut? Nah jawabannya di video selanjutnya. Yuk, terima kasih sekali lagi.
telah menonton video ini, dan terus tonton ya video yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan sampai ketinggalan video-video selanjutnya ya. Terus tetap ikuti video saya. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.